Manusia sejatinya adalah binatang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membagikan sedikit pengetahuan dari kami tentang partai politik dan sistem kepartaian dengan saya sendiri, Hamdan Saifuddin, nomor mahasiswa 20187205014. Perkenalkan, nama saya Raffi Adi Rizato, dengan nomor induk mahasiswa 20187205027 dengan mata kuliah perbandingan sistem politik. Dan saya Nevita Septiaulansari dengan nomor induk mahasiswa 20187205032 dengan dosen mengampu Bapak Adi Nuraziz SH.MH. Selamat menyaksikan. Pengertian partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya punya orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Dikutip dari Budiarjo tahun 2001 halaman ke 160. Menurut Karl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasar penguasaan yang diberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Nomor 1 menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, berdasarkan gambaran partai politik yang dikemukakan tadi, maka sesungguhnya tidaklah mudah bagi kita untuk mendirikan partai politik. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi diri tersebut, artinya suatu organisasi politik baru dapat diklaim atau dikatakan partai politik bila merupakan sekelompok orang yang terorganisir dan berakar dalam masyarakat lokal dengan memiliki tujuan dan beraktivitaskan menyelesaikan kandidat pejabat publik yang berkesinambungan. Yang kedua, fungsi partai politik. Setiap keberadaan organisasi politik tentunya memiliki struktur dan setiap struktur memiliki fungsi. Begitupun partai politik sebagai kerangka sistem politik tentunya memiliki struktur yang melahirkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi inilah yang menentukan eksis atau tidaknya suatu partai politik. Selain itu, fungsi juga parameter bagi identitas dan kredibilitas partai politik di tengah-tengah kompetisi politik. Di tengah kompetisi politik masyarakat, partai politik memiliki berbagai fungsi dalam sistem politik suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi umum yang biasanya diemban oleh partai politik. Yang pertama, sarana komunikasi. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik memainkan peran penting dalam artikulasikan pandangan politik, kebijakan, dan aspirasi masyarakat kepada pimpinan politik. Kedua, sarana sosialisasi politik. Partai politik berperan dalam sosialisasi politik, yaitu memperkenalkan masyarakat pada nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip politik, serta proses-proses politik yang berlaku dalam satu negara. Partai politik membantu membangun kesadaran politik untuk pemahaman warga negara tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi sebagai lembaga yang merekrut dan melatih kader-kader politik. Partai politik mencari individu yang potensial untuk menjadi calon pemimpin dan anggota pemerintahan di masa depan. Partai politik juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada anggotanya agar memiliki keterampilan politiknya yang baik. Kemudian yang keempat, sarana mengatur konflik. Partai politik juga berperan dalam mengatur konflik dan mengatasi perbedaan pendapat dalam masyarakat. Partai politik menyediakan wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka secara damai melalui proses politik yang terstruktur. Yang kelima, sarana partisipasi politik. Partai politik memungkinkan partisipasi politik warga dan negara dalam pengambilan keputusan politik. Partai politik memberikan akses kepada warga negara untuk terlibat dalam pemilihan umum, debat kebijakan, dan proses pengambilan keputusan politik lainnya. Kemudian yang keenam yaitu sarana pemandu kepentingan. Partai politik berperan sebagai
dan membela kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Partai politik mewakili beragam kepentingan dan berusaha mengartikulasikan keinginan dan aspirasi masyarakat dalam proses politik. Yang ketujuh, sarana kontrol politik. Partai politik memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan pemerintah. Partai politik berfungsi sebagai oposisi yang bertanggung jawab dalam memeriksa dan mengkritik kebijakan pemerintah serta menyediakan alternatif kebijakan yang mungkin lebih baik. Perlu dicatat bahwa fungsi-fungsi partai politik dapat berbeda-beda dalam konteks politik yang berbeda-beda. Berikutnya yakni poin sistem kepartaian. Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik. Untuk membedakan antara partai politik dan sistem kepartaian, maka jelasnya adalah bahwa partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mendapatkan kekuasaan yang dilakukan melalui pemilu. Sedangkan sistem kepartaian adalah interaksi partai-partai satu sama lain dan hubungannya dengan sistem politik secara keseluruhan. Jadi, partai politik adalah organisasi dalam atau internal organization, sedangkan sistem kepartaian sebagai lingkungannya atau eksternal environmental. Berikutnya yakni tipologi partai politik. Kategori partai politik atau tipologi parpol dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan komposisi dan fungsi anggota. Poin A, partai massa atau lindungan atau patronage, yaitu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan dan kesatuan nasional dapat dipelihara. Tetapi juga masyarakat dapat memobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. B. Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Contohnya ada Partai Nazi di Jerman dan partai-partai komunis. Yang kedua, berdasarkan basis sosial tujuan. Berdasarkan basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, parpol yang beranggotakan lapisan sosial di masyarakat seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Yang kedua, parpol yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh, dan pengusaha. Ketiga, parpol yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik, Hindu, dan sebagainya. Keempat, parpol yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi 3. Yang pertama, partai perwakilan kelompok, contohnya ada Barisan Nasional di Malaysia. Yang kedua, partai pembinaan bangsa, contohnya Partai Aksi Rakyat di Singapura. Yang ketiga, partai mobilisasi, contohnya Partai Komunis. Berdasarkan sistem kepartaian, Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi 3, yaitu yang pertama sistem partai tunggal. Ada totaliter, contohnya Partai Komunis dan Marxis. Otoriter, contohnya Partai Aksi Rakyat di Singapura. Dominan, contohnya LDP di Jepang. Sistem duipartai. Sistem 2 partai terjadi ketika 2 partai politik dominan menguasai panggung politik. Dalam sistem ini, 2 partai tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dan seringkali bersaing untuk memenangkan pemilihan umum dan memegang kekuasaan. Nah, partai-partai lainnya biasanya memiliki peran yang terbatas dan jarang memiliki peluang yang sama dalam meraih kekuasaan politik. Contoh negara dengan sistem 2 partai adalah Amerika Serikat, di mana Partai Republik dan Partai Demokrat mendominasi sistem politik. Yang ketiga, sistem banyak partai atau sistem multipartai terjadi ketika terdapat lebih dari 2 partai politik yang berperan dalam sistem politik. Nah, dalam sistem ini, partai-partai politik memiliki kebebasan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mempengaruhi pembentukan kebijakan. Partai-partai politik yang berbeda dapat mewakili berbagai kepentingan dan pandangan politik yang beragam di masyarakat. Nah, sistem multipartai dapat mencakup sejumlah partai yang kuat dengan beberapa partai mendapatkan dukungan yang signifikan dalam pemilihan, atau dapat juga mencakup partai-partai kecil yang memiliki peran yang lebih terbatas dalam politik. Contoh negara dengan sistem multipartai adalah Jerman, di mana terdapat sejumlah partai yang signifikan seperti CDU, SPD, FDP, dan Partai Hijau.
Kemudian ada berdasarkan jarak ideologi. Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 3, yaitu ada pluralisme sederhana, contohnya di Amerika Serikat, ada pluralisme moderat, contohnya di Belanda, dan ada pluralisme ekstrim, contohnya di Italia. Selanjutnya, sistem kepartaian menurut Sartori. Di layar teman-teman bisa melihat tabel, di situ ada sistem partai, kutub, polaritas, dan juga arah. Mari saya jelaskan di sini. Apabila sistem partai pluralisme sederhana, maka kutubnya itu bipolar, polaritasnya tidak ada, dan arahnya itu sentripetal. Jika sistem partainya itu pluralisme moderat, maka kutubnya bipolar, polaritasnya itu kecil, dan arahnya sentripetal. Dan apabila sistem partainya itu pluralisme ekstrim, maka kutubnya itu multipolar, polaritasnya itu besar, dan arahnya sentrifugal. Keterangan atau maksudnya di sini adalah yang pertama, untuk pengertian dari bipolar ialah kegiatan aktual sistem kepartaian yang bertumbuh kepada 2 arah kutub meski jumlah partai lebih dari 2 atau multipartai, sebab sistem kepartaian tidaklah memiliki perbedaan ideologi yang tajam. Lalu pengertian dari multipolar ialah sistem yang partai bertumpu pada lebih dari 2 kutub yang biasanya terdiri atas lebih dari 2 partai, dan di antara kutub-kutub tersebut terdapat perbedaan ideologi yang tajam. Polarisasi besar, maksudnya di sini ya jarak ideologi di antara kutub-kutub sangat jauh atau berjarak. Sebagai misal, yang satu berideologi kiri atau komunisme, sedangkan yang lain berideologi kanan atau kapitalisme. Terdapatnya polarisasi yang besar ini menjadi indikator memperlihatkan ketiadaannya konsensus dasar tentang asas dan tujuan masyarakat dan negara yang akan dituju. Kemudian arah sentripetal, maksudnya partai menuju ke pusat atau ke integrasi nasional. Lalu ada arah sentrifugal, maksudnya di sini apabila perilaku politik partai menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri. Kemudian pergeseran sistem kepartaian. Giovanni Sartori dalam bukunya Parties and Partisism pada tahun 1976 mengungkapkan bahwa sistem kepartaian di suatu negara dapat berubah-ubah karena variabel pembentuknya tidak bersifat diskrit. Sartori menunjukkan adanya 4 variabel pembentuk, yaitu sistem dan mekanisme pemilu yang berlaku, nilai demokrasi pada tataran operasional yang dipahami oleh suatu bangsa, pola mekanisme pengambilan keputusan politik yang dikenal dalam nilai kultural yang berlaku, dan kuat atau tidaknya ideologi nasional. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi bertahannya sebuah partai politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dari sebuah partai politik untuk bertahan akan ikut mempengaruhi evolusi dari sistem kepartaian yang ada. Sebuah partai politik bisa bertahan apabila mempunyai basis sosial yang berhubungan dengan indeks of heterogeneity. Kemudian basis ideologi, basis material, infrastruktur, dan sebaran kader, serta program dan kandidat. Sekian video dari kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Partai politik adalah mesin utama demokrasi, alat yang mempertajam gagasan dan fondasi perubahan yang substansial. Martin Luther King Jr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.